Halo, loh, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam dan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu di akhir pekan di hari Ahad ini. Bung Rocky, menarik sekali ini. Rupanya lagi agak rame juga. Kemarin kan tanggal 8, tanggal 6 itu Pak ulang tahun Bung Karno. Kemudian tanggal 8 itu ulang tahunnya Pak Harto. Rupanya kemarin pas Pak Harto ulang tahun, ini lahir hari berarti 103 tahun itu Pak Harto, Pak Prabowo pasang dua foto ya. Salah satunya ketika dia baru dilantik sebagai Taruna. Ini menarik. Orang kemudian menafsirkan karena apa maksudnya Pak Prabowo ya memasang foto Pak Harto. Pasti sebagai seorang politisi kan tidak mungkin tidak ada sinyal yang ingin disampaikan pada publik. Iya, dan karena tidak ada keterangan resmi apa Hmm. sebetulnya Hmm. alasan pasang foto itu, maka interpretasi boleh kemana-mana tuh. Oke. Dan saya berpikir bahwa tentu Hmm. tentu Pak Prabowo ingin mengingatkan bahwa tetap garis politik Pak Harto itu membekas kuat pada beliau. Dan Hmm. karena beliau sekarang jadi presiden, dan itu menunjukkan bahwa mungkin cita-cita dari awal atau persiapan dari awal sudah dilakukan sejak Pak Prabowo dilantik sebagai taruna di situ tuh, Hmm. dan berkembang terus sampai beliau jadi pimpinan Kopassus dan berlanjut sampai hari ini. Jadi selalu ada kenangan yang ingin diingat, dan itu hal yang bagus karena Pak Prabowo mengingat eh, posisi dia selama Orde Baru, dan akhirnya beliau jadi menantunya Pak Harto karena menikahi anak Pak Harto, Mbak Titi. Jadi semua itu aspek dari yang kita sebut politics of memory itu. Bahwa Hmm. di dalam diri kita selalu ada keinginan untuk mengingat hal-hal yang bermutu dalam kehidupan seseorang. Dan Pak Prabowo tentu ingatan politiknya dengan Pak Harto harus dia ucapkan kembali. Itu semacam rasa terima kasih. Ini tafsir kita pada Pak Harto. Dan memang betul, kalau saya mau melihat apa yang bagus dari Pak Harto, ya tentu soal kemampuan Pak Harto untuk mengumpulkan hasil eksplorasi ekstraktif pada waktu itu dan menjadikan itu sebagai proyek yang diingat oleh dunia bahkan, yaitu Inpres. Inpres itu, Hmm. sorry, kebijakan Inpres ya, dari Pak Harto itu terkenal tuh, Inpres tentang pupuk, Inpres tentang eh, apa namanya ini, puskesmas, kita kenal SD. SD Impres, Hmm. irigasi segala macam, itu jadi model dunia tuh. Hmm. Sehingga ada satu disertasi yang kemudian menulis itu, namanya eh, perubahan politik di dalam kepemimpinan Pak Harto Hmm. setelah ada demonstrasi tahun 74. Hmm. Judulnya Basic Needs Policy in Indonesian Politics, ditulis Hmm. oleh Dr. Syahrir dari Harvard, Hmm. yang kemudian menjadi pedoman bahwa ternyata demonstrasi mahasiswa 74 itu menghasilkan perubahan kebijakan. Sehingga orang menghitung bahwa Pak Harto memang memanfaatkan oligarki pada waktu itu disebut konglomerat untuk Hmm. mengeksploitasi sumber daya. Tetapi yang dikembalikan pada negara itu 33%. Hmm. Jadi waktu dieksploitasi, silahkan Pak Harto bilang kalian boleh eksploitasi sumber daya, Hmm. tapi pastikan itu balik ke negara. Dan yang balik memang 33% itu. Zaman Pak SBY yang balik 27%, zaman Jokowi yang balik tinggal 7%. Mungkin itu juga yang mau diingatkan oleh Pak Prabowo, bahwa Pak Harto, zaman Pak Harto memang ada eksploitasi sumber daya, tetapi baliknya menjadi SD Impres, jalan-jalan kabupaten, jalan nasional, lalu segala macam hal yang berhubungan dengan kecukupan pangan, jaminan bahwa Bulog itu tidak mungkin kekurangan stok, jaminan bahwa BBM itu tersedia segala macam tuh. Hmm. Jadi orang ingat era pembangunan Pak Harto itu disebutkan Bapak Harto adalah Bapak pembangunan. Memang Hmm. betul Hmm. bahwa ada masalah dengan stabilitas politik, itu yang kita kritik pada waktu kita jadi Hmm. mahasiswa, karena Hmm. sifat otoriter dan Hmm. militeristik dari kepemimpinan Pak Harto. Tapi Pak Harto lebih fair karena memang Pak Harto bilang Hmm. yang akan kami utamakan pertama-tama stabilitas politik, baru Ya. pertumbuhan ekonomi, baru pemerataan tuh. Hmm. Jadi ada janji di situ tuh. Jadi ada ide pada kepemimpinan beliau yang kemudian jadi masalah karena korupsi tumbuh, lalu instabilitas, maka terjadi 98. Jadi Hmm. dengan foto singkat itu kita lihat satu sejarah pendek di dalam kepemimpinan Indonesia sejak 98. Dan sekarang mungkin Pak Prabowo mengingat bahwa ya itu semua adalah sudah jadi sejarah. Dia mau bikin sejarah baru sekarang. Nah, Hmm. kita mau Ya. tafsirkan itu supaya kita mengerti bahwa Prabowo tahu asal-usul sejarah Indonesia, sejarah politik Indonesia, dan ingin
melengkapi itu melalui kepemimpinan dia. Nah, itu yang sebetulnya bagus. Prabowo tentu ingin dia sendiri juga punya legacy, bukan menerima legacy dari Jokowi. Ya, sampai di situ aja dulu ya. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ini menarik ya. Tapi ini mungkin sedikit dikaitkan juga karena bagaimanapun juga kan dulu Pak Prabowo itu juga punya kedekatan sama sama Ibu Megawati begitu. Dan sekarang ini hubungannya menjauh gara-gara Pak Jokowi dan kemarin itu juga sempat ditanyakan disinggung juga kepada Hasto ketika ditanyakan kenapa Pak Prabowo mengucapkan ulang tahun kepada Pak Harto tapi kemarin 2 hari sebelumnya waktu ulang tahunnya Bung Karno sama sekali tidak menyebutkan itu. Apakah ini juga bisa ditafsirkan sebagai sebuah sinyal udah adanya kerenggangan gitu? Ya kalau kerenggangan pasti terjadi dan Ya. kerenggangan antara keluarga Soeharto dan keluarga Ibu Mega itu tetap ada. Walaupun Hmm. kadangkala dia meredup karena dulu pernah Pak Prabowo dijadikan dipindang jadi wakil presiden Ibu Hmm. Mega di Hmm. 2009. Tetapi persaingan politik hari ini bukan karena Prabowo dan Megawati, Hmm. tetapi Megawati dengan Jokowi dan karena itu Ibu Ya. Mega saya kira juga benar bahwa ya saya berselisih dengan Pak Jokowi, terutama soal Gibran dan kelakuan Pak Jokowi di dalam partai PDIP. Dan itu saya kira juga dimengerti oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tentu tidak akan memaksa. Karena kalau nggak ada faktor Jokowi dan proksinya Gibran di situ, saya kira Ibu Mega dan Pak Prabowo itu sangat secara laten sebetulnya punya komunikasi yang kadang-kala rasional, kadang-kala di dalamnya ada semacam filosofi saling mengerti keadaan, bahwa memang Bung Karno dihalangi secara politik oleh Pak Harto karena memang Bung Karno itu kemudian menjadi otoriter, menyatakan diri sebagai presiden seumur hidup, tetapi juga Pak Prabowo mengerti bahwa Bung Karno itu adalah bapak bangsa karena memuliakan Indonesia di dalam persaingan politik perang dingin waktu itu. Bung Karno diingat sebagai bapak proklamator. Jadi plus poinnya ada, plus poin pada Pak Karno, plus poin pada Pak Harto tuh. Nah, Ya. percakapan Ibu Mega dengan Pak Prabowo selalu datang dengan kesadaran bersama itu tuh. Nah, ya oke. Nah, ini menarik ya. Karena tadi ada mengungkap dua sisi tentang Pak Harto. Ya, satu sisi tentu saja otoritarian di eranya pemerintahan beliau. Kedua, sisi tentang pembangunanisme ya, yang mau nggak mau itu diakui bukan hanya Indonesia tapi akui dunia begitu. Tapi kemudian pertanyaan orang ketika orang bicara tentang Pak Prabowo itu seorang teringat itu justru otoritarianismenya. Dan mungkin saya kira karena dikaitkan juga Pak Prabowo itu bagaimanapun dia militer. Sementara kinerja kan kita belum tahu. Kalau kita belum bisa menilai Pak Prabowo, nggak fair juga kalau kita menilai itu gitu ya. Tapi yang jelas yang akan kekhawatiran orang tentang otoritarianisme itu, apalagi menjelang ini pergantian kekuasaan ini kan seolah-olah ini ya, Bung Rocky, eh, Pak Prabowo itu dilengkapi dengan undang-undang yang itu memungkinkan dia menjadi otoriter soal revisi undang-undang penyiaran, revisi undang-undang kepolisian dan sebagainya. Itu sepertinya seperti itu gitu. Itu yang kekhawatirannya, Bung Rocky. Betul, saya juga mengerti itu. Di kalangan akademis, masyarakat sipil ada keresahan atau sedikit bimbang. Apakah Prabowo yang sudah masuk di dalam wilayah sipil karena memimpin organisasi politik yaitu Gerindra yang adalah fasilitas untuk menghasilkan civilian value Hmm. masih mau bertransaksi di bidang undang-undang yang isinya memungkinkan ada pengendalian lagi pada masyarakat sipil, Ya, ya. yaitu undang-undang TNI yang Hmm. kelihatannya akan meluas untuk masuk pada wilayah sipil. Demikian Ya, juga undang-undang Polri yang ya. memberi akses yang lebih kuat pada soal-soal pengendalian opini publik. Jadi semua itu beban pada Prabowo, karena itu kita kasih kritik terus. Tentu secara faktual kita menginginkan bahwa di dalam kepemimpinan Pak Prabowo demokrasi itu harus jauh lebih baik dari Pak Ya. Jokowi. Jokowi itu mengendalikan opini publik, ada undang-undang ITE, kadangkala pembiaran bahwa hal-hal yang bersifat uh, pelanggaran hak asasi manusia seolah-olah diselundupkan sebagai hal yang biasa dengan memobilisir opini melalui para buzzer nih. Jadi kelihatannya akan ada ketegangan juga antara Pak Prabowo dengan masyarakat sipil kalau Pak Prabowo Hmm. tidak memberi semacam sinyal bahwa kepemimpinan dia itu akan menghasilkan indeks demokrasi yang lebih baik dari Hmm. Jokowi. Nah, kita tunggu itu di semester pertama. Tetapi sebelum masuk semester pertama, dunia internasional sudah mulai mempersoalkan. Saya sebut Hmm. aja nih, dunia internasional, bahwa potensi Indonesia untuk kehilangan indeks
demokrasi lagi mulai terjadi karena penguatan militer di wilayah sipil. Karena juga polisi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang dipersenjatai itu memperoleh akses yang lebih besar untuk mengendalikan demokrasi kan. Jadi dua institusi ini jangan dianggap tidak dipantau oleh masyarakat sipil Indonesia maupun dunia, tetap itu dipantau dan itu yang akan jadi beban pada Prabowo karena kalau dunia internasional membuat indeks baru buat dua undang-undang itu soal kepolisian dan TNI itu menimbulkan ketegangan baru, maka indeks kita akan turun. Begitu indeks demokrasi kita turun, investor mulai ragu-ragu lagi masuk kan. Jadi dilema pada Pak Prabowo. Jadi tetap kita akan kawal itu dan menyatakan bahwa semua undang-undang yang berpotensi melemahkan masyarakat sipil itu artinya melemahkan indeks demokrasi kita di mata dunia. Pelemahan indeks demokrasi terkait dengan itu juga jadi ukuran investor mau masuk nggak ke Indonesia tuh. Jadi itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi kita ingin supaya betul-betul soal dua undang-undang ini yang mulai mencemaskan masyarakat sipil dievaluasi lagi oleh pemerintahan berikutnya tuh. Yang memang lagi juga tegang untuk mengatur bagaimana posisi-posisi militer, posisi TNI dan Polri di dalam sistem pemerintahan baru Pak Prabowo. Ya, ini kan menarik ya, Bung Rocky. Di era demokrasi ini setidaknya kita akan punya pengalaman ada dua figur militer yang kemudian menjadi presiden. Satu Pak SBY, yang kedua Pak Prabowo. Sementara figur sipil yang langsung dalam pemilu langsung itu saya kira kita kan bisa menyebutnya baru Jokowi. Dan itu berbeda banget antara Jokowi dengan Pak SBY. Itu kan terbalik itu. SBY yang latar belakangnya militer itu lebih civilian gitu, sementara Pak Jokowi yang latar belakangnya sipil tapi lebih lebih otoriter. Nah ini pertanyaannya bagaimana dengan Pak Prabowo? Kita punya pengalaman mundur sedikit ya Bung Rocky. Eranya Pak Habibie, pada waktu itu ada seorang menteri penerangan yang namanya Yunus Yosvia, pasukan Kopassus ya, dia pasukan tempur, tapi dia sangat-sangat liberal, mengalirkan undang-undang tentang tentang apa undang-undang pers dan sebagainya. Dan sekarang kita mundur karena undang-undang persnya mau direvisi, menjadi direvisi, dan kemudian juga ada undang-undang tentang media sosial yang akan segera dibentuk sebagai dewan media sosial. Nah, kita menunggu apakah Pak Harto di mana nih Pak Prabowo di mana posisinya? Apakah Prabowo. dia perpaduan antara Pak Yunus Sofia dengan Pak SBY atau dia justru malah wajah Jokowi dalam bentuk yang baru begitu? Kita mau ingatkan selalu bahwa soal paradigma politik itu tidak tergantung pada apakah dia seorang militer atau seorang sipil Yes, itu, dan itu oke. yang dibuktikan. Pakat. Pak Yunus di awal reformasi itu bahkan lebih dari seorang sipil karena dia Ya, merasa bahwa negeri ini sudah memutuskan untuk pindah dari sifat otoriter, sifat militeristik ke sifat yang lebih sosial, lebih demokratis. Maka ya. walaupun dia jenderal, Yunus Yosvia dulu mengatakan saya sudah menanggalkan kedudukan saya sebagai jenderal dan saya mau mengusung reformasi dan dia konsisten tuh. Jadi Yunus Yosvia seorang yang punya jabatan tertinggi di dalam militer bintang 3 waktu itu Ya, menganggap bahwa civilian value itu mesti berlaku juga pada kalangan militer karena ya. sistem demokratis kan. Jadi bukan orangnya yang militer tapi value-nya itu yang Ya. harusnya walaupun dia militer value-nya mesti civilian. Hmm. Karena itu sering saya terangkan bukan soal supremasi militer, tapi the supremacy of civilian value tuh. Ya, Jadi ya. supremasi dari nilai-nilai sipil, bukan juga supremasi dari orang sipil. Ada orang sipil seperti Pak Jokowi, tapi value-nya itu militeristik. Sebaliknya ada orang militer, yaitu Pak SBY, tapi value-nya adalah civilian. Dan kita lihat betapa di era Pak SBY yang dasarnya militer itu justru indeks demokrasi kita membaik. Di Ya. era Pak Jokowi yang orang sipil, indeks demokrasi itu menurun. Kan itu intinya. Dilema Pak Prabowo di situ tuh. Tetapi kita ingin dorong dan kita jaga supaya civilian value itu, nilai-nilai sipil, tetap beroperasi di dalam kepemimpinan Pak Prabowo nanti. Kendati Prabowo adalah datang dari tradisi militer. Jadi itu intinya tuh. Nah kita sebetulnya dari awal ingin kasih sinyal itu bahwa demokrasi kita harus dipulihkan dulu supaya legitimasi yang lemah selama pemilu Pilpres kemarin yang dialami oleh Pak Prabowo, legitimasinya kurang itu karena ada soal di MK, bisa ditambal dengan prinsip-prinsip baru nanti bahwa dia akan memastikan bahwa dia tidak akan menghalangi tumbuhnya pikiran-pikiran pluralis di masyarakat ini karena tetap soal legitimasi Pak Prabowo akan dipersoalkan oleh LSM dunia maupun LSM Indonesia. Jadi kira-kira itu analisis kita di FNN. Yes, makanya itu. Apalagi
kemudian ini saya kira ini soal ketidaksengajaan saja ya gitu. Bersamaan dengan apa terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden itu, DPR sedang menggodok yang saya sebut tadi undang-undang itu yang memungkinkan seorang penguasa itu menjadi otoriter gitu ya. Ya, harusnya mulai sekarang Prabowo perhatikan potensi dia diumpankan di dalam sistem yang otoriter ada terus-menerus, dan Ya, DPR mestinya atau Gerindra, fraksi Gerindra mesti batalin tuh ya, undang-undang yang semua jenis undang-undang yang memungkinkan kembalinya karakter otoritarian atau karakter tidak demokratis di ya. era Pak Prabowo nanti itu. Jadi tiga undang-undang itu harusnya dibatalkan tuh. Kalau mau dievaluasi boleh aja, tetapi prinsipnya harus ada semacam kepastian bahwa semua undang-undang politik itu tidak boleh berbasis pada pengendalian opini publik, pengendalian kritik, pengendalian pers, pengendalian masyarakat sipil. Itu aja intinya kan. Dan Ya. paradigma itu mesti diucapkan oleh Prabowo dengan simbol bahwa seseorang yang akan menduduki posisi-posisi itu, entah dia Kapolri, Panglima TNI, atau Menteri Hukum, Menteri Koordinasi Keamanan, harus datang dari tradisi bahwa mereka, pejabat-pejabat ini harus do speak civilian values itu. Yes, oke. Jadi kita ucapkan meskipun agak terlambat selamat ulang tahun buat Bung Karno dan juga Pak Harto. Ini bagaimanapun ini ada Pak Harto dua, dan Bung ya, Karno. ya dua tokoh nasional plus minusnya. Nah, kita ke di sini baru prinsipnya mikul dur mendem jeru, Bung Rocky. Yes, Minggu Luhur Menem Jero itu karena kita belajar dari sejarah, bukan Yes, karena tuker tambah kepentingan itu. Itu pentingnya tuh. yes, oke, baik. Makasih, Bung Rocky ya. Yang ketukar kepentingan kita Yes. nolkan. Yep, Yes. tuker tambah kepentingan harus nol.